Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, hadir panjenenganipun Habib Idin, anak mantu kesayangan Habib Lutfi. Kebetulan Mamah Salmah, istrinya Habib Lutfi, itu masih satu mbah dengan saya. Makanya Habib Idin gak berani sama saya. Walat. Pak Kiai Imam Zarekasi dan para ulama yang saya muliakan. Yang terhormat Wakil Presiden 2024 Mas Gibran Raka Buming Raka. Allahumma amin. Bir temu lawak sing ning pinggir dicoblos ora kepenak. Ana luwak diuntal gajah, pengen penak coblos wae sing tengah. Yang saya hormati Mas Ahaye beserta istri, saya meyakini kesuksesan seorang suami pasti berangkat dari doa seorang istri. Betul Bu? Itu artinya semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Dan ketua panitia kita yang belusuan sama saya sampai ke Lampung, kemarin ke Madura, kita 4 lokasi. Saya mungkin calon wakil presidennya Mas Gibran, tapi mungkin jadwal saya lebih banyak daripada Mas Gibran. Demi Mas Gibran. Bu Khofifah Indar Parawansa, terima kasih Bu. Bersama The Power of Emak-emak. Manusia yang paling unik dan susah untuk dipahami. Dan keluarga Pak Jokowi yang hadir, saudara saya Mas Arif. Halo Mas Arif, kakinya asam urat ya Mas. Bu Ida dan lain-lain, Bapak Ibu yang saya muliakan. Saya dikasih waktu sama panitia 10 menit. Tolong jangan protes saya. 10 menit, nanti saya tambahi 2 menit. Kenapa? Karena saya sedang cinta angka 2. Ibu Bapak yang saya muliakan, karakter manusia itu ada 2. Ada berapa Bu? 2. Kalau 2 tangannya bagaimana Bu? 2. Bagus. 2 begini Bu ya. Suaminya merokok Bu. Kalau suaminya merokok mohon maaf. Anda mau senang 1, senang 2, senang 3. Kalau ngerokok tetap 2. Begini. Karena gak mungkin ngerokok begini, gak mungkin Bu. Apalagi ngerokok begini tuh gak mungkin, betul Pak? Itu. Pasti begini. Yang pertama, man wahaba nafsahu lidunya lan tu'tiyahu dunya illa qit'ata ardin yudfanu fiha. Ini yang pertama. Saya sebut yang pertama, bukan yang nomor 1, yang pertama. Yang pertama. Barang siapa menyerahkan dirinya untuk dunia, lantuk tiyahu dunia, dia tidak akan pernah mendapatkan dunia illa qit'ata ardin, kecuali hanya secuil saja. Bahkan tanah secuil ini pada akhirnya yudfanu fiha, akan menguburkan di dalamnya. Orang-orang yang menyerahkan dirinya untuk dunia biasanya menghalalkan semua cara untuk mendapatkannya. Betul? Bila perlu harus memukul orang yang pernah menolongnya. Bila perlu membuat malu yang orang dulu mensupportnya. Saya menyampaikan makalah
Kalau yang tersindir berarti hatinya yang salah. Sama orang bercermin, ngaji itu kayak orang bercermin. Kalau Anda bercermin, bedaknya enggak rata, yang perlu diratakan bedaknya apa cerminnya yang dipukuli. Bedaknya yang diratakan atau cerminnya yang harus dipukuli. Bedaknya yang diratakan. Makanya ibu-ibu rata-rata bedaknya rata. Yang di depan subhanallah, ahli sih malah kayak galengan, ya Allah. Maka kemudian kita diingatkan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Mas Gibran ngapunten nggih. Ayat ini jarang banget dibaca oleh para mubalik. Karena isinya ngeri, Mas. Isinya menakutkan. Saya matur sama Abah Lutfi, "Bah, kenapa ayat ini jarang dibaca, Bah?" Isinya medeni, harus berani untuk menyampaikannya. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Dan jika Allah berhendak, mereka itu sebenarnya mau diangkat derajatnya oleh Allah. Tapi ingat, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Tetapi mereka lebih memperturuti hawa nafsunya. Mereka lebih cenderung kepada urusan dunia. Jadi nopo-nopo sing dipikir donya. Sami sekarang, nopo-nopo sing dipikir duit. Isu bojone kondang mangkat kerja golek duit. Pulang dompetnya suami diperiksa, dicari duit. Mau tidur mikir duit, bangun tidur mikir duit. Lama-lama wajahnya kayak duit. Lama-lama suami kalah penting dibandingkan duit. Lebih penting duit napa suami? Duit. Lama-lama suami itu kayak tuyul. Kamu jangan mancing-mancing. Aku nggak enak sama Bib Idin. Seperti anjing. Anjing itu karakternya apa? Ing tahmil alaihi yalhas. Anjing itu ketika kamu halau, dia akan menjulurkan lidahnya. Tapi sebaliknya, autatsruk hu yalhas. Anjing itu ketika kamu tinggalkan, dia tetap akan menjulurkan lidahnya. Pertanyaan saya, Bu, kenapa anjing itu suka memelet-meletkan ki apa iki? Memodot-modotkan lidahnya. Suka menjulurkan lidahnya. Jawabannya ternyata sederhana. Menurut para mufasir, kenapa anjing itu suka melet-melet? Karena seolah-olah pengen memakan dunia seisinya. Maka saya sering bilang sama santri saya, jangan takut kotor, jangan takut hitam. Ingat nak, kamu kerja itu mencari uang bukan mencari muka. Jangan gengsi dengan pekerjaanmu, karena yang kotor hanya bajumu bukan uangmu. Betul, Bu? Maka saya itu punya prinsip, pemimpin yang baik itu menurut saya di Indonesia, kaya dulu baru jadi pemimpin, itu Mas Ahy, itu lebih bagus daripada jadi pemimpin baru kaya. Kenapa? Karena masalah terbesar bangsa ini itu korupsi. Betul? Kalau dia miskin, mohon maaf, bukan ke orang miskin gak boleh jadi pejabat, boleh. Kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri jadi pemimpin, mohon maaf. Berbeda dengan mereka yang sudah finish by himself untuk menghadapi Indonesia. Kalau sudah cukup dengan dirinya sendiri, aman, Bu. Yang menjadi problem, belum cukup mau ngurusi orang lain. Pasti yang dipikirkan dirinya sendiri. Makanya saya bilang, Pak Prabowo itu kan lihat bakul tukang becak, Bu. Kebetulan saya dulu zaman kuliah, saya narik becak itu 5 bulan, Bu. Untuk biaya kuliah saya. Mas Gibran, saya dulu narik becak itu 5 bulan. Saya itu belajar sabar dari abang becak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang ora teko becak itu tumpaki dhewe. Pernah becak saya ditabrak mobil di daerah Lempuyangan, Jogja. Dia remuk, saya nggak marah, Bu. Saya nyanyi lagu India. Matane, matane, matane.
Pak Prabowo lihat abang becak sepuh 70 tahun. Beliau ternyuh, didatangi, bilang, Bapak mau nggak saya kasih becak listrik? Tanpa banyak janji, langsung dibuktikan. Ternyata yang dikasih becak listrik tidak hanya beliau, berikut 300 orang lainnya. Nggak usah kasih janji, langsung bukti. Hari ini kalau ada calon pemimpin, kebanyakan janji dan suka omon-omon, tolong langsung dijawab, sorry ye. Saya ulangi, jenengan jawab sorry sing banter. Direkam sing apik. Kalau ada calon pemimpin kebanyakan janji dan suka omon-omon, tolong dijawab. Tolong dijawab. Sorry ye. Mosok calon pemimpin kok Tony Boster waton muni ndobose bantah. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ra nganggo. Gajah dibelangkoni, ora sedeng. Kegedean. Makanya saya itu seneng. Orang yang diam-diam, santai, slow, dibully, senyum. Dibilang Samsul, seneng. Dari Bang Samsul kita semuanya belajar. Ternyata yang dianggap cupu ternyata suhu. Mereka yang kebanyakan omong, dikira suhu ternyata cupu. Makanya Mas Gibran ini pinter. Saya lihat di Twitter dikritik, ngomong jelek tentang Mas Gibran, tentang Pak Jokowi. Cuman dikasih emoticon, senyum tok. Dijawab maaf ya. Dijawab emang boleh. Dijawab lagi rugi dong. Ada yang ngomong macam-macam. Dijawab sama Mas Gibran, kamu nanya. Santai aja. Betul Bu? Santai. Ibu juga begitu besok ikut pengajian pagi-pagi sama Bu Khofifah. Di alam kubur ditanya malaikat, kamu man robuka? Jawab saja, kamu nanya. Gebuk malaikat kok. Orang yang hanya memperturuti hawa nafsunya seperti anjing. Mohon maaf. Bahkan anjing itu mohon maaf Bu, saya tuh belajar setia dari anjing. Bepidin ya, kita tuh punya pepatah orang Arab itu. At'imil kalba salasa ayamin sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi hari ini banyak wat iminas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, dia akan melupakanmu selama 3 hari. Betul Bu? Sekarang banyak anjing yang berkeprimanusiaan, banyak manusia yang berperi keanjingan. Ini golongan pertama. Saya berdoa mudah-mudahan. Kenapa Bu? Kan sana ada Gus Idkon. Mohon maaf loh Mas Gibran. Mas Ahy mohon maaf. Mari kita kembali. The power of mak-mak ini. Beli susu di pasar Minggu. Hei jilbab biru, I love you. Yang kedua, tinggal 2 menit lagi. Santai aja, 2 menit lagi. Karena mau panjang, mau pendek, sama. Sama-sama jatahnya nggak jelas. Karena panitia itu nggak pernah ngasih saya amplop, karena dipikir Gus Miftah kiai kaya. Oh, pemenang ketua panitia ini muslimat. Ya Allah, mumet dasku gitu. Gak bahaya dah. Gila. Wong tua ngerti gak bahaya gitu. Ibu punya TikTok. Wis tua kok goyang pargo itu Bu. Aku zizi. Yang kedua, nomor berapa Bu? 2. Kalau 2 tangannya bagaimana? 2. Ini cinta damai.
Yang kedua ini apa golongannya? Man wahaba nafsahu lillah. Barang siapa menyerahkan dirinya untuk Allah. Gue tak suwantet loh gue. Kiai diatur-atur. Ibunya itu dari tadi nuding-nuding, bukan karena apa, pamer gelangnya anyar. Sudah separuh. Itu yang di atas itu loh, istiqomah. Ada kiai ngaji, yang di atas istiqomah. Istiqomah apa? Istiqomah ngemil. Karena memang perempuan itu, Mas Agus, itu hobinya 3. Ngemil, ngemol, ngomel. Itu hobinya perempuan. Berangkat jam 9 malam, Bu. Berangkat jam 9 malam. Insya Allah berkat tirakat jenengan Mas Prabowo, Mas Gibran 2024 jadi presiden. Jadi besok Mas Gibran akan ingat beliau di istana itu karena tirakatnya ibu-ibu. Tirakatnya istri di rumah gampang, jangan banyak ngomel dengan suami. Nah, itu makanya ini Bepidin, kalau ini pengajian dari jam 9 sampai nanti pulang sore, kok nggak paham sama sekali, tetap ada baiknya. Baiknya untuk siapa? Minimal baik untuk suamimu di rumah. Karena selama kamu berangkat pengajian, suamimu terbebas dari penderitaan. Orang yang ngomel Mas Ari, orang yang ngomel. Kemarin saya bilang sama Bu Khofifah, teori saya terbaru. Teori saya mengatakan apa? Kenapa saya suka sama ibu-ibu? Perempuan itu mampu menahan rasa cintanya selama 30 tahun. Tetapi perempuan tidak mampu menahan cemburunya walaupun cuma sesaat. Wah. Betul Bu? Makanya bahasa Arabnya perempuan sama cermin itu hampir mirip. Hampir satu kata. Bahasa Arabnya perempuan itu mar'atun. Cermin itu mir'atun. Kenapa perempuan seperti cermin? Karena hati perempuan itu seperti cermin. Kalau sudah pecah, tidak akan pernah utuh kembali. Wah. Makanya jangan sampai pecah. Karena perempuan itu karakternya kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Tak kandani. Saya bilang begitu, Mas AHY langsung ngelirik istrinya. Orang yang menyerahkan dirinya untuk Allah. Coba kita lihat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Salah satu alasan kenapa Kanjeng Nabi dimi'rajkan, karena tahun itu adalah Amul Husni, tahun susah. Kenapa saat itu Kanjeng Nabi susah? Karena istri tercintanya meninggal dunia, Siti Khadijah. Beliau susah Bu. Paman malah golek neh iki lho. Iki mesti rondo iki ketok iki. Dian kulna yana rukuni barda wa salaman ala Ibrahim, dibakar api tapi dingin. Itu bukan lagi tawakal tapi tafwid. Nabi Muhammad pasrah sama Allah. Allah Maha bijak. Allah kasih solusi. Kenapa Gus Miftah sering bilang manusia punya solusi, manusia punya kendala, Allah punya kendali. Tugas manusia mengangkat kedua tangan, sisanya biarkan Allah yang turun tangan. Allah datang. Muhammad gak usah sedih, ayo jalan-jalan. Makanya mohon maaf, orang piknik itu juga penting. Makanya Anda datang ke sini diniati piknik. Ngaji plus piknik. Dolan terus kapan kerjone, kerja terus kapan dolane. Makanya saya itu nggak mau Mas Gibran main Twitter itu saya nggak mau. Saya mending download Traveloka. Apa bedanya burung di dalam Twitter sama di Traveloka? Ternyata bedanya satu. Burung Traveloka itu terbang, wajahnya riang. Sementara burung di Twitter itu duduk termenung, wajahnya kelihatan sedih. Kenapa? Karena bagaimanapun orang piknik dan main wisata itu lebih menyenangkan dibandingkan kebanyakan omong doang. Makanya burung itu cemberut saja. Karena nggak pernah main, mung kakean ngomong.
Berarti lah bojomu kakean ngomong, berarti kelasnya kaya manuk Twitter. Akhirnya Nabi dikasih solusi. Dan orang yang kemudian bersabar atas semua ujian yang tadi Bu Khofifah bilang, Allah akan angkat derajatnya. Gak mungkin ada Mi'raj kalau tidak ada Isra. Adanya Mi'raj karena berangkat dari Isra. Adanya usaha, ikhtiar, Allah akan angkat derajatnya. Maka hari ini kita lihat, semua proses sudah kita jalankan. Saya meyakini, dengan kebersihan hati Pak Prabowo, dengan keikhlasan Mas Gibran, dibully santai, senyumin saja. Dibully orang, jogetin saja. Oke gas, oke gas. Maka saya meyakini insya Allah tanggal 14 Februari, insya Allah menjadi Mi'raj bangsa Indonesia. Mas Hadroh, selawatan satu Mas Hadroh. Nanti saya Hadroh silang lagi. Oh, bayarannya oke ndelik. Rasa tabui karo bocah Bepidin. Dan Bepidin itu kalau sama saya sentimen gitu loh. Jadi kalau kita mau selawatan anak-anak kon minggat. Padahal kono jatahnya wis jelas. Milo minggat. Saya mau selawatan, enggak usah ditabui karo bocah Bepidin ora apa-apa. Sing penting ibu-ibu bengok sing banter, setuju? Sing bengoke banter tak dongak. Ayae wayahe Indonesia maju, Prabowo Gibran itu pilihanku. Jangan sampai salah memilih pimpinan bersama Jokowi. Insya Allah menang ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafiasa niwat. Semua tangan diangkat, salam dua jari. Ad-Fatayaji rotal alami ya uhailal ju. Lebih keras lagi untuk Indonesia. Ya Rasulullah. Ni wadaraji Ad-Fatayaji rotal alami ya uhailal ju. Bareng-bareng ulama mari doakan Prabowo. Bareng-bareng ulama mari doakan Prabowo. Kemenangan yang kami harapkan semoga terkabulkan. Prabowo Gibran untuk masa depan yang kami harapkan semoga terkabulkan. Prabowo untuk masa depan ya Rasulullah. Ya Rafiasa ni wadaraji Ad-Fatayaji rotal ya Rafiasa ni wadaraji Ad-Fatayaji rotal ya uhailal ju. Dijawab. Paslon nomor 2 itu pilihan kita, ayo kita
dukung untuk Indo. Paslon nomor 2. Paslon nomor 2 itu pilihan dukung kemenangan Prabowo Gibran sekali putaran. Amin. Ayo kawan-kawan dukung kemenangan Prabowo sekali putaran. Sekali putaran. Yang kompak tangan semua diangkat. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi'a sani wa daraji adfatayaji rotal alami ya uhailal ju. Sallu ala Nabi Muhammad. On terakhir, pengen nggak besok Ramadan sudah terawih tanpa mikir capres-capresan lagi? Pengen nggak besok Syawal ketemu tetangganya silaturahim semuanya sudah full senyum? Kalau pengen syaratnya gampang, paslon nomor 2 harus menang sekali putaran. Ramadan insya Allah sudah ayam full senyum. Setuju? Saya itu Bu dikritik banyak orang. Gus, jadi dai ya sudah nggak usah capres-capresan. Saya orang pertama yang dulu matur sama Mas Gibran. Kalau sekarang saya ditanya, Gus Miftah sejak kapan dukung Mas Gibran Pak Prabowo? Ru'yatul hilal belum dilakukan, saya sudah isbat. Haji saya sudah WA Mas Gibran. Kenapa? Karena saya meyakini Indonesia negara baik dan harus dipimpin oleh orang baik. Makanya Gus Dur kan bilang, saya punya syair terakhir. Lontong tahu ono lontong sate, ra usah galau pilih Prabowo gitu semur. Dudu semur diwadahi gelas, dawuhe Gus Dur, Pak Prabowo paling. Itu tahu. Oh, Beb Idin minta. Iwa bandeng ono iwa sepat, Habib Idin ganteng, muga-muga bojone sehat. Sehat Beb, sehat. Aman Beb, aman. Mas Ahaye juga dikasih. Aku gak enak sama Mbak Anissa. Pon, insya Allah atas ikhtiar kita semuanya. Saya sudah 6 bulan Bu keliling. Kalau yang sekarang yang baru-baru mungkin baru sekarang. Saya sudah 6 bulan, bahkan hampir 7 bulan saya keliling seluruh Indonesia. Insya Allah kemenangan itu semakin nampak. Maka pesan saya terakhir, jika langit punya pelangi untuk dibanggakan, yakinlah Indonesia punya Prabowo Gibran untuk dimenangkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.